Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Tiada kata berhenti untuk berdoa. Baik, selanjutnya silakan melakukan absensi dengan mengisi link presensi yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sifat elastisitas bahan. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Ketika mendengar kata elastis, apa yang terlintas di pikiran kalian? Sama bekas, Bu. Iya, betul. Karena itu termasuk benda yang paling sering kita jumpai dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih benda elastis itu? Ada yang masih ingat materi gaya yang telah kita pelajari di kelas 10? Coba, apa yang kalian ketahui tentang gaya? Saya mencoba menjawab, Bu. Gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang terjadi pada benda. Ini bisa mengakibatkan benda itu berubah bentuk atau posisi. Ya, tepat sekali. Jadi, ketika benda diberikan sebuah gaya, semisal karet kita tarik, karet akan meregang. Ketika kita lepas, karet akan kembali ke bentuk semula. Nah, inilah yang disebut dengan benda elastis, yaitu benda yang dapat berubah bentuk dan ukuran karena suatu gaya. Akan tetapi, dapat kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut dihilangkan. Kebalikan dari benda elastis adalah benda plastis, yaitu benda yang ketika diberi gaya kemudian dilepas tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Ada yang tahu? Plastisin, Ya, Bu. benar sekali. Plastisin. Lalu apa sih yang menyebabkan perubahan bentuk benda itu? Yang pertama adalah tegangan. Contoh, sebuah benda diberi gaya sebesar F, dan benda ini memiliki luas penampang A. Maka, besarnya tegangan adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda, yang disimbolkan dengan tau, yaitu satuannya adalah Newton per meter persegi. Yang kedua ada regangan. Sebuah benda diberi gaya kemudian bertambah panjang sebesar delta L. Jadi, regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula, yang disimbolkan dengan epsilon atau E kecil. Karena sama-sama panjang, maka tegangan tidak memiliki satuan. Jadi sudah tahu kan mengapa sebuah benda karet jika diberi gaya lalu dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Sebenarnya masih ada banyak contoh benda elastis yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti shockbreaker pada motor, ketapel, alat olahraga seperti panah, kasur spring bed, dan masih banyak lagi. Baik, untuk memahami lebih lanjut terkait penerapan benda elastis di kehidupan sehari-hari, Ibu mau bertanya dulu nih. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Apakah kalian masih mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah? Atau bahkan sudah nggak peduli? Iya, Bu, masih mentaati peraturan kesehatan, Mas, seperti 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu ambil satu contoh. Ketika kalian mencuci tangan di tempat umum yang biasanya sudah disediakan di depan toko-toko besar misalnya, sekarang coba kalian renungkan. Apakah setelah mencuci tangan, tangan kalian benar-benar sudah bersih? Mungkin sudah, Bu. Apakah kalian yakin? Baik, coba amati dulu video berikut ini. Dari video tersebut, ada yang punya pendapat lain? Menurut saya itu, ya kalau kita masih mencuci tangan, kalau di dalam video itu setelah kita cuci tangan itu
di tempat umum masih memungkinkan terjadi penularan virus. Ya, seperti saat kita mencuci tangan, terus kan kita harus setelah mencuci tangan kita harus mematikan keran. Nah, kita kan memegang keran, nah itu kan masih bisa tertular karena mungkin keran itu telah dipegang oleh orang lain, begitu Bu. Iya, benar sekali. Jadi, setelah kita mencuci tangan di wastafel umum itu, belum tentu tangan kita sudah bersih. Karena setelah mencuci tangan, kita masih menyentuh keran lagi. Sehingga masih mungkin virus-virus bandel itu menempel di tangan kita. Sebenarnya masih ada lagi permasalahan dalam video itu. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Terkait penghematan air, Bu. Ya, benar sekali. Ada dua masalah dalam video tersebut. Jadi, bagaimana cara kalian agar cuci tangan tanpa menyentuh keran dan tetap bisa menghemat penggunaan air bersih? Untuk mengatasi hal itu, kita bisa menciptakan sebuah wastafel tanpa menyentuh keran, yaitu dengan menggunakan wastafel injak yang tentunya alat ini memanfaatkan benda elastis yang telah kita pelajari tadi. Bagaimana bisa ya? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok. Ibu akan membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 siswa. Sudah ya? Sekarang, coba kalian baca LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Jadi, tugas kalian adalah berdiskusi, membuat rancangan tertulis terkait prototipe wastafel injak ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan konsep elastisitas yang sudah kita pelajari, yang telah kita bahas tadi. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan kalian temukan cara pembuatan wastafel injak ramah lingkungan menurut pendapat dari kelompok kalian. Biar tidak terjadi pemborosan air, kalian bisa memanfaatkan teknik filter airnya. Bisa juga dengan membaca literasi untuk menunjang pengerjaan. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, apakah alatnya ini terserah tidak ada ketentuan? Untuk alatnya, dianjurkan menggunakan bahan-bahan bekas yang ramah lingkungan ya, agar kita tetap bisa meminimalisir risiko pencemaran lingkungan. Selain itu, juga tidak mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan untuk alatnya, kalian sesuaikan dengan kesepakatan kelompok. Boleh menggunakan bekas, karet, atau bahan elastis lainnya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, silahkan dilanjutkan berdiskusi di grup ya. Nanti setelah 15 menit, silahkan presentasikan hasil desain rancangan prototipe wastafel injak ramah lingkungan versi masing-masing kelompok. Dan Ibu akan memantau jalannya diskusi di grup masing-masing. Selamat berdiskusi. Baik, sudah selesai semua ya? Sekarang silakan kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon izin presentasi Bu, saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil rancangan desain wastafel injak ramah lingkungan versi kelompok 2. Oke, jadi ini bisa dilihat kita memanfaatkan pegas atau pir itu sebagai benda elastis yang bisa digunakan untuk memanfaatkan ini wastafel injaknya. Jadi yang pertama ini ketika saya bahas dulu ini secara umum. Jadi bentuk prototipenya nanti itu seperti ini wastafelnya. Jadi ada tampungan air tandon, yang di atas itu air hujan biar kita nggak memanfaatkan air bersih ya, air bersih dari sumur. Kemudian nanti di dalam tandon ini itu diisikan beberapa alat filter yang alami seperti ada ini batu, terus batu bata, ada ijuk kelapa, sama ini kelereng beberapa batu intinya. Nah, dari situ kita menggunakan papan sebagai penutup keran.
Nah, nantinya kita memanfaatkan per ini sebagai alat untuk injaknya. Jadi ini gambaran kalau di dalam. Jadi ketika ini gambar satu versi pedalnya jika tidak diinjak. Jadi posisi keran itu sejajar. Nah, dimana pegasnya ini tidak ada regangan atau panjang pegasnya ini seperti panjang posisi pegas mula-mula. Nah, ketika diinjak, pegasnya ini akan meregang sehingga kerannya akan terdorong ke atas dan menyabet. Kalau terdorong ke atas ini mengarah ke atas. Kalau mengarah ke atas ini artinya kerannya itu dalam posisi terbuka, sehingga nanti kalau ini diinjak maka kerannya terbuka sehingga airnya bisa mengalir. Ya, itu seperti itu Bu untuk rancangan wastafel injak ramah lingkungan versi kami. Ya, demikian, terima kasih. Sebelum Ibu memberi masukan, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya mau izin bertanya, apa ini kepada kelompok 2? Ya maaf, apa ini semuanya barang yang digunakan itu dari bahan bekas ya? Apa betul? Terus apakah ada yang beli gitu? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab. Ini bahan yang kami gunakan itu bahannya dari bahan bekas. Papan ini juga bahan bekas. Terus tandon, ini kan tandon ya, tandon air itu seperti bekas cat seperti itu. Terus keran, kalau keran ini bisa kita ambil dari keran yang sudah tidak berguna juga ya entah itu di dapur rumah atau gimana, kan biasanya ada di rumah-rumah itu keran yang tidak terpakai. Terus pedalnya ini sendiri juga menggunakan kayu biasa, jadi hanya memanfaatkan kayu. Terus besinya juga besi ya, biasanya kalau nggak ada besi ya nanti kita gunakan kayu, besi bekas atau nggak kayu gitu aja. Paralon juga kita manfaatkan paralon yang bekas-bekas semua, jadi nggak ada yang beli gitu. Terima kasih. Iya, Ibu rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab ini. Sekarang Ibu akan memberi sedikit masukan. Sebenarnya untuk bagian prinsip kerja wastafelnya ini sudah sangat bagus, yaitu dengan menggunakan pegas sebagai kunci dari pedal ini. Namun, untuk upaya penghematan air sebaiknya bisa dilakukan dengan memberikan tampungan air bekas cuci tangan yang dilengkapi dengan filter air seperti dalam tandon air hujan, agar air bekas cucian itu tidak terbuang sia-sia. Bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman di sekitar. Bagaimana kelompok 2? Bisa difahami ya? Baik, dari kegiatan ini, Ibu berharap kalian bisa mengembangkan alat ini agar bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Juga tetap memperhatikan ketersediaan sumber air bersih di masa yang akan datang. Sebelum Ibu akhiri, untuk menguji pemahaman Ibu berikan 2 kuesioner. Soal pertama, berikut ini yang merupakan benda elastis adalah. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah karet. Soal kedua, apa yang menyebabkan perubahan bentuk benda elastis? Ya, benar sekali. Tegangan dan regangan menyebabkan adanya perubahan bentuk benda elastis. Baik, demikian materi kita pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA ataupun Google Classroom ya. Dan untuk memahami lebih lanjut, silakan dicoba mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Tiada kata berhenti untuk berdoa. Terima kasih atas waktu kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.